Halo pemirsa, Festival Bahasa dan Sastra atau yang dikenal dengan Vestra kembali hadir tahun ini dengan semangat baru. Acara tahunan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha ini digelar di Wantilan Trunajaya, Gedung FBS Undiksa, Singaraja pada tanggal 30 Oktober 2025. Dengan menyungsung tema Bahasa dan Sastra dalam Dinamika Digital. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian pengunjung adalah Lomba Cipta Baca Puisi. Salah satu pesertanya yakni Niku Mangsukeni, siswi kelas 10 SMK Negeri 1 Abang Karangasem yang membagikan pengalamannya dalam ajang ini. Ia membawakan puisi yang berjudul Widyaloka. Berikut wawancaranya. Apa sih yang buat kamu tertarik nih ikut Lomba Cipta Baca Puisi di Vestra? Kenapa aku bisa tertarik mengikuti lomba di Vestra ini? Karena aku ingin mengasah kemampuan aku dalam berpuisi tentunya ya. Karena dari kecil aku sudah diajarkan untuk tampil di depan umum dan secara bertahap saya diajarin untuk terus berlatih di depan umum agar nanti kedepannya bisa terbiasa lagi di masyarakat. Oke. Sejak kapan sih kamu suka menulis atau membaca puisi ini? Kalau menulis, aku baru tertarik dan baru belajar dari SMP. Tapi kalau membacanya, aku sudah belajar dari kelas 1 SD. Oke. Apakah kamu sudah sering nih menulis atau membaca puisi sebelumnya? Sebelumnya itu, kalau menulis mungkin baru 3 kali percobaan, dan untuk membacanya sudah sering. Siapa sih penyair atau karya yang paling menginspirasi atau mempengaruhi kamu dalam menulis puisi? Chairil Anwar. Oke, apa sih karya yang paling kamu suka dari Chairil Anwar? Chairil Anwar yang berjudul Aku. Oke. Gimana sih kamu memandang puisi ini sendiri? Mungkin dari cara penyampaiannya atau bagaimana? Puisi Bagaimana sih kamu memandang puisi ini sendiri gitu? Sebuah puisi. Puisi itu istilahnya bisa mencerminkan diri kita sendiri, apalagi kalau kita bisa menciptakannya sendiri, kita bisa mengekspresikan diri kita sendiri, mengekspresikan pikiran kita sendiri melalui dalam bahasa-bahasa yang indah dan juga rima yang begitu indah juga. Oke, tadi kan udah tanya-tanya tentang puisi nih ya. Boleh sih ceritakan judul puisi kamu dan maknanya dan kenapa sih kamu milih puisi itu? Aku buat judul puisi yang berjudul Widyaloka. Nah, Widyaloka ini dalam bahasanya itu ilmu pengetahuan. Kenapa aku milih sebagai tema ilmu pengetahuan? Karena aku ini kan sebagai pelajar nih Kak ya. Jadi cocok banget buat yang masih pelajar gitu, di seratnya itu di mana gitu. Terus apalagi makna dalam puisi ini tuh menggambarkan perjalanan kita dalam menempuh perjalanan pendidikan yang pastinya itu nggak sebentar aja, pasti bertahap-tahap dari SD, SMP, terus SMA, bahkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Apa sih ide utama atau peristiwa yang menginspirasi lahirnya puisi yang kamu buat ini? Ide utamanya itu dari keseharian aku Kak, yang setiap hari pergi bersekolah, belajar, menuntut ilmu. Dari situlah terbit rasa ingin mengekspresikan diri dari puisi ini, yaitu Widyaloka, ilmu pengetahuan. Bagaimana kita berjalan di kehidupan yang harus menuntut ilmu untuk bisa mencapai cita-cita, mencapai tujuan hidup kita. Gimana sih proses kamu menulis puisi yang kamu buat ini? Proses aku membuat puisi ini tuh sebenarnya gak gampang ya Kak. Soalnya dari kita memilih katanya, dari kita mengolah bahasanya itu juga agak pusing gitu. Berapa lama sih kamu buat puisi ini? Kalau nggak salah 5 harian Kak. 5 harian Ya. Itu termasuk latihan membacanya juga atau? Iya, termasuk latihan membacanya. Oke.
Gaya bahasa atau diksi seperti apa sih yang kamu pilih dalam puisi dan itu kenapa kamu pilih itu? Campuran sih ya kak, ya saya juga cari-cari di internet gininya. Inspirasi. Ya inspirasinya saya juga cari di internet. Terus saya cari-cari di berbagai sumber. Terus saya ketemu kata yang bisa menginspirasi, maksudnya kata yang menurut saya menarik. Lalu saya cari terjemahannya itu dan saya pahami kalau wah kata ini mungkin cocok digabungin di puisi saya gitu. Jadi puisi kamu ini full bahasa Indonesia atau ada campuran bahasa lain? Tidak full bahasa Indonesia, tapi juga ada bahasa Sanskertanya. Oh, pakai bahasa Sanskerta. Oke. Kamu lebih fokus ke unsur apa sih di puisi kamu ini? Unsurnya Unsur emosi kah? Atau Iya, unsur emosi. Oke. Kritik sosial hanya emosi saja? Iya, hanya itu saja. Oke. Ada pesan khusus nggak yang ingin kamu sampaikan melalui puisi yang kamu buat? Ada sedikit tentang bagaimana kita menempuh perjalanan kita yang tidak sementara. Kita sebagai manusia juga harus bisa belajar dan terus belajar dari kehidupan yang sebelumnya. Di sini saya menulis puisi. Dalam satu kata itu, rencana akan dirasakan pada saat perjalanan di sini berlalu kala, yang berarti itu suasana yang kita lalui sekarang akan kita mulai rindukan ketika masa perjalanan sekolah ini sudah berakhir. Kita mungkin sudah berumah tangga, pasti kita akan ingat, wah dulu saya di SMP, di SMK seperti ini. Pasti bakal rindu banget sama teman-teman, sama asiknya pelajaran, asiknya jam kosong gitu bersama teman-teman gitu. Oke. Gimana sih kamu menyesuaikan gaya membaca dengan makna yang puisi yang kamu buat ini? Gimana sih ya, saya nulisnya itu spontan saja untuk ininya, nadanya itu, pembacaannya itu spontan aja gitu. Lebih dominasi apa sih intonasi puisi kamu ini? Semangat. Semangat. Iya, Oke. semangat. Apa sih bagian paling sulit dari proses menulis atau membaca puisi ini? Mencari kata yang cocok untuk digabungkan, kata Sanskerta yang cocok digabungkan dengan bahasa Indonesianya. Ada nggak bagian puisi yang paling kamu sukai dan kenapa? Yang bagian video bagai api dan asap di hidup manusia, tempat yang akan menjadi amor fati manusia. Buana selalu menyambut di akhirnya. artinya itu ilmu pengetahuan sebagai sumber diri, rasa perjuangan, rasa rasa bagaimana kita melalui kehidupan kita, melalui melalui perjalanan kita yang nggak gampang itu, kita harus bersaing dengan teman-teman kelas kita untuk mencapai tujuan. Kita harus menunjukkan kepada semua orang bahwa kita itu mampu lebih dari mereka seperti itu. Oke, tadi kan udah sempet tampil nih, gimana sih perasaannya kamu saat tampil di depan juri dan banyak penonton tadi? Jujur waktu pertama naik panggung itu rasanya nervous banget. Terus tapi setelah aku tampil dan selesai tampil, rasanya itu lega banget karena aku udah bisa membawakan sesuatu yang aku udah latih berhari-hari, berminggu-minggu, yang udah aku buat dari lama gitu. Oke, apa sih tantangan terbesar yang kamu alami selama persiapan lomba ini dan saat membaca puisi di depan penonton tadi? Tantangan terbesar aku dalam membawakan puisi ini tuh rasa gugup tentunya, karena jujur aja walaupun karena aku udah sering tampil, tapi rasanya masih ada sedikit malu, canggung seperti itu, jadi susah banget buat ngekontrol diri gitu. Oke, gimana sih kamu mempersiapkan penampilanmu? Mungkin ada latihan vokal atau gimana? Iya, setiap harinya di sela-sela pelajaran aku, kalau ada jam kosong seperti itu, aku
aku selalu berlatih bersama pembina aku, tentunya bersama teman aku juga, buat berlatih vokal, berlatih intonasinya, wiraga, wirama, seperti itu. Oke. Apa sih menurut kamu perbedaan antara menulis dan membacakan puisi? Perbedaannya itu tidak terlalu jauh sih Kak. Kalau menulis itu kita mengekspresikannya hanya untuk bisa ditulis saja, tidak langsung membacakannya di depan umum. Beda kalau kita langsung membacakannya itu, kita setelah menulisnya itu langsung membacakan, rasanya kita gimana ya, menyampaikannya langsung kepada penonton. Ini loh yang saya rasakan, ini loh yang mengekspresikan diri saya, bagaimana perasaan saya, seperti itu. Ada momen berkesan nggak selama persiapan atau pada saat tampil lomba tadi? Ada. Oke. Contohnya itu kayak tadi kita bisa kenal teman baru, belajar pengalaman baru, terus kenal sesuatu yang baru. Contohnya di sini tuh, jadi di sini loh gedung Undiksa gitu. Kita bisa tahu bagaimana sekitarnya kayak gimana diletak gedungnya itu seperti apa. Terus dari kakak-kakak panitianya juga seperti apa gitu. Gimana sih dukungan dari teman atau guru terhadap partisipasimu hari ini? Menurut aku dukungan dari mereka itu sangat berarti banget buat aku, karena jujur aja kalau nggak tanpa dukungan mereka aku mungkin nggak jadi sesemangat ini, mungkin aku bakal berlarut-larut dalam nervous aku gitu. Oke. Misal nih kalau nanti tidak menang, apa tetap ingin menulis dan membaca puisi lagi atau berhenti nih? Tentu Kak, karena di sini aku tidak selalu memandang harus menang. Di sini aku pokoknya harus menang, nggak boleh kalah, nggak gitu aja. Di sini aku juga cari pengalaman, cari suasana baru, cari gini baru juga, cari expression diri baru juga. Karena pengalaman itu adalah guru yang paling utama. Oke, bagus banget ya. Menurut kamu nih, apa yang kamu pelajari sebelum dan juga setelah mengikuti lomba ini? Ada perbedaan nggak? Ada, terutama rasa persaingan lah Kak. Gimana kita bisa lebih dari mereka, gimana kita bisa membawakannya lebih bagus daripada mereka yang sebelum-sebelumnya gitu. Jujur aja kalau di lomba itu kan harus ada pemenang juga, ada yang harus menang dan juga harus ada yang kalah. Kita juga nggak bisa berpatokan sama Tuhan juga, kita harus bisa belajar bagaimana kita bisa lebih dari dia. Kita nggak boleh bergantung sama takdir aja, kita juga harus berusaha gitu buat jadi pemenangnya. Oke, bagus banget ya. Terakhir nih ya, apa pesan kamu untuk teman-teman yang ingin menulis puisi tapi belum berani tampil? Untuk teman-teman yang hanya ingin menulis saja tanpa ingin membawakannya, ayo coba kamu tampil di depan umum. Jangan selalu berlarut-larut dalam kata aku nggak bisa, aku malu. Jangan kayak gitu. Ayo rubah mindset kamu, ayo rubah pola pikir kamu bahwa di depan jangan selalu di depan orang itu merasa malu, merasa canggung. Tunjukkan diri kamu itu bahwa kamu bisa. Jangan selalu ngumpet di belakang gitu. Kita juga harus bisa keluar dari zona nyaman kita juga. Kita harus berani mencoba. Kita harus juga berani mencoba tantangan di depan kita, karena perjalanan itu nggak semulus-mulus yang kita pikirkan aja. Kita nggak boleh selalu bertunduk aja. Misal nih kita cuma ada lomba cipta dan baca, itu kan dipisah gitu. Kita coba yang lain dulu, seluruh cipta kita yang membacakannya. Kita coba pengalaman baru di sini gitu. Oke, bagus banget ya. Makasih ya Sunke. Iya, terima kasih.